Dan sepatu yang akan gue coba ini sepatu seri terbaru dari Specs, seri yang keluar di bulan Desember 2021 ini. Ini adalah seri sepatu Specs Barigata S Team. Jadi gue tadi nyobain juga pakai buat dribble atau buat dribbling, pakai bagian sol dalam, sol luar, semua gue cobain. Buat sentuhannya sendiri, nah Specs kali ini dia pakai model sol dari Lightspeed Rebound. Jadi dia pakai model sol yang benar-benar udah teruji lah, udah terkenal nyaman, udah Lightspeed Rebound masih ada apa enggak. Nah, Lightspeed Rebound itu kemungkinan udah nggak ada atau mungkin nggak diproduksi lagi. Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rahmat B. Udah lama banget nih gue nggak review di Sporty ID, dan kali ini kita akan review dan juga sekaligus playtest atau cobain langsung sepatunya. Oke sob, dan sepatu yang akan gue coba ini sepatu seri terbaru dari Specs, seri yang keluar di bulan Desember 2021 ini. Ini adalah seri sepatu Specs Barigata S Team, seri Special Edition Mark Lock. Oke sob, langsung aja kita review dari pertama. Untuk yang bahan atau bagian yang akan kita review pertama, ini ada di bagian upper. Ini bagian yang mempertemukan antara bola dan juga sentuhan langsung sama kulit atau sama kaki kita. Nah, untuk bagian uppernya sendiri, ini bahannya keriting dan juga ada lapisan sintetisnya, dan di sini ada sedikit bahan kulitnya. Kalau di bagian ujung sini, ini kayak membentuk lidah di depan sini, ini ada bahan kulitnya. Jadi kalau dipegang kayak gini, nih keluar atau terlihat ada kerutan-kerutan kalau dia ini berbahan kulit. Dan setelah tadi gue coba bahan si Barigata S Team ini benar-benar ngerasa kayak kaki kita itu dipegangin sama sepatunya, dan khas banget. Kalau kita pernah coba Barigata seri sebelumnya atau pernah kita lihat seri Barigata sebelumnya, bahwasanya Barigata aslinya dia itu punya tipikal yang lebar atau wide. Jadi ketika kaki gue masuk itu bener-bener kayak pas dan longgar, jadi nggak terlalu sempit, nggak terlalu neken banget. Dan info aja, gue biasa pakai size 40 Specs, dan ini gue coba lagi size 40. Kalau sebelumnya gue pertama kali pakai size 40 itu masih ada rada-rada sempitnya di samping. Tapi dipakai seri Barigata S Team ini tuh bener-bener kayak ngepas di kaki. Dan untuk bagian uppernya ini kalau dipegang seperti ini tuh empuk dan juga lembut. Jadi udah kayak bentuk satu volume yang mewadahi bener-bener full seluruh kaki bagian luar maupun bagian dalam sampai ke punggung bagian atas pemakainya. Jadi gue tadi nyobain juga pakai buat dribble atau buat dribbling, pakai bagian sol dalam, sol luar, semua gue cobain. Buat sentuhannya sendiri oke, bola nggak gampang keluar atau nggak gampang buat lari dari kaki. Terus karena ada bagian-bagian yang bertekstur juga di sini, ini ada sedikit tekstur yang ternyata sangat membantu ketika bola disentuh pakai kaki bagian luar ujung sini. Kemudian di sini juga ada tekstur, ini juga enak, membantu juga buat sentuhan bola untuk bagian dalam bagian sininya. Dan salah satu yang paling berkesan ketika pakai sepatu ini adalah bagian penaliannya atau sistem penalian sepatu ini. Sepatu ini tanpa dibekali lidah sepatu, dia pakai bahan collar atau keniting di bagian sini. Ini dia lentur dan ngefit banget di punggung kaki. Jadi buat kalian yang punya punggung kaki agak tinggi sedikit, pakai sepatu ini nggak perlu khawatir. Karena biasanya sih kalau nggak pakai tali atau nggak pakai lidah, maksud saya, ketika nggak pakai lidah orang-orang bakal mikir dua kali ketika mau beli sepatunya, karena takutnya dia nanti punggung kakinya tinggi terus nggak muat atau nggak cukup buat masuk. Tapi sepatu ini benar-benar sama sekali tidak membebani atau menyusahkan ketika kita mau pakai, karena ini udah tinggi. Kalau bisa dilihat di sini dia itu tinggi. Nah, ketika dipakai langsung slep. Jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu
susah-susah ketika pakai. Tadi ada videonya juga, pas gue pakai nyaman-nyaman aja, jadi nggak kesusahan ataupun nggak kesulitan ketika mau masuk. Dan ini untuk ukuran punggungnya udah lumayan tinggi. Terus kenitingnya bener-bener ngefit, jaga sepatu dari kaki tetap nyaman dan tidak gampang buat lepas. Untuk tali sendiri, tali ini desainnya dia tipis atau pipis seperti ini. Jadi kalau tali tipis seperti ini buat ngancing atau buat nali, biasanya itu lebih kerasa buat kencangnya. Jadi gampang buat seret, buat kenceng gitu. Jadi nggak mudah lepas juga talinya. Dan di sini ada tambahan satu lubang lagi. Sebenarnya kalau kaki lu cukup sampai di sini atau nggak perlu tambah lagi, bisa cukup sampai sini aja. Tapi ada satu tambahan tali, lubang tali di sini. Ini bisa nambah buat cengkeraman di sepatunya. Jadi tetap kuat, tetap oke, dan lu nggak perlu khawatir mau main eksplosif apapun, tetap nyaman. Oke, terus di bagian upper di sini tuh, kalau dilihat dari bagian dalam itu kayak agak nerawang gitu. Nah sebenarnya di sini ada sedikit desain yang membuat udara dari dalam keluar itu punya sirkulasi yang cukup bagus. Jadi kaki kita itu nggak cepat panas atau nggak gampang buat ngerasain panas. Tadi gue pakai beberapa menit, lumayan dingin dan nggak bikin kaki gerah juga. Jadi ini benar-benar berfungsi lah kalau bisa dibilang. Oke, sebelum ke midsole kita coba ke desainnya dulu ya. Desain dari outsole sepatunya sendiri ini mirip sama seri Lightspeed Ribbon yang sampai sekarang lu pada masih nyari juga, masih banyak yang nanyain Lightspeed Ribbon masih ada apa enggak. Nah, Lightspeed Ribbon itu kemungkinan udah nggak ada atau mungkin nggak diproduksi lagi. Kalaupun ada itu seri-seri yang paling barunya. Nah, spek kali ini dia pakai model sole dari Lightspeed Ribbon. Jadi dia pakai model sole yang benar-benar udah teruji lah, udah terkenal nyaman, udah terkenal sama pemain-pemain, mereka juga kerasa nyaman dan pastinya penggemar brand Specs nungguin banget model-model yang kayak begini karena ini sebenarnya enak dan juga ringan, terutama di bagian midsole. Untuk bagian midsole-nya dia pakai bahan IP atau injection pylon ya. Ini 50% dan juga 50% dari rubber atau karet. Karetnya itu yang bagian luar sini. Ini yang warna gam, warna coklat karet kayak gini. Ini rubber. Kemudian untuk tingkat keempukannya, empuk. Jadi nggak terlalu sakit kalau pas masih tetap kerasa ada bounce-bounce-nya atau ada tekanan-tekanan yang nggak bikin pegel lah di kaki. Terus untuk model sole yang kayak gini, ini dipaduin sama seri Barricada ini nyaman dan juga leluasa banget buat kontrol pakai bagian sole luarnya sini. Misalnya kalau futsal tuh paling aman kontrol pakai bagian sole luar sini. Nah ini punya permukaan yang lebar, kemudian buat nangkep bola itu enak dan juga langsung bisa kena banyak lah permukaan bolanya. Nah, yang menarik juga di bagian sepatu ini, walaupun dia tidak dibikin khusus per bagian buat nyoncong di sini, tapi bagian depannya sini dia tidak terlalu runcing, jadi masih kayak ada sisi di mana sisinya itu agak melebar sedikit, dan ini buat nyoncong tadi juga lumayan oke. Walaupun dia tidak didesain khusus buat concong ya, beda kayak beberapa sepatu model specs yang lain yang memang di bagian outsole depan sini kayak ada tebal sole yang agak tebal kayak gini, itu emang benar-benar enak. Tapi kalau yang ini buat concong juga masih oke. Jadi masih bisa lah buat concong-concong di bagian depan sepatunya. Nah untuk bagian kulitnya sini tadi juga dicobain buat syuting pakai bagian punggung sini. Nah sebenarnya kerasanya gimana? Untuk bagian kulit biasanya emang dia teksturnya lebih empuk. Jadi ketika ketemu sama bagian bola itu sedikit kerasa empuknya, nggak terlalu empuk-empuk banget karena emang dia basicnya bukan berbahan kulit, tapi tetap memberikan sentuhan yang lembut lah sama permukaan bolanya. Nah, kira-kira sepatu dengan spesifikasi yang seperti itu, ini paling cocok buat posisi apa? Kalau menurut gue sih, ini bisa dipakai buat posisi flank, karena kalau dilihat dari keringanan sepatu ini rekomen banget buat para flank ya. Dan juga
model outsole-nya, outsole model Leg Speed Rebound. Ini oke banget kalau dipakai di posisi flank. Kemudian untuk pemain berposisi anchor, di sini ada bagian yang cukup lebar dan juga enak kalau buat passing-passing. Jadi buat anchor atau pengatur serangan pakai seri ini kita rekomendasikan juga. Dan buat kalian yang main biasa di posisi pivot mau cobain seri sepatu ini, oke, bisa juga. Karena tadi buat nyoncong juga masih masuk, masih oke. Kemudian buat shooting, buat dribbling, buat capping masih oke juga. Dan seri special edisi dari Mark Lock ini dibanderol di harga 799.800 atau setara harga retail. Dan buat kamu yang penasaran pengen coba bisa langsung order, karena ini seri special edition, kita nggak bisa memastikan lagi kemungkinan tahun depan atau sebulan ke depan seri ini masih ada atau masih diproduksi atau bahkan udah habis, atau bisa jadi barang ini benar-benar udah tidak ada di pasaran. Dan jangan sampai kamu kehabisan, apalagi kalau kamu suka-suka koleksi special edition nih, langsung amankan sekarang. Oke sob, buat kamu yang pengen order sekarang, kamu bisa langsung ke admin WA kita atau ke marketplace kita, linknya semua ada di deskripsi video ini. Dan sampai kehabisan, amankan sesmu sekarang sob. Oke sob, demikian review sepatu spek Barricada X-Team seri Mark Lock dan juga playtest. Terima kasih udah ngikutin video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya video ini terus bermanfaat. Terima kasih, ikuti terus channelnya Sporty ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.